pemirsa, kembali bersama Belajar Islam. Baik Mbak Maria, Mbak Desti, kita ingin ketahui apakah, tadi kan kita sudah bicara masalah perempuan dan anak. Apakah tingkatan pendidikan maupun tingkatan pengetahuan itu bisa mempengaruhi tidak ketika mereka apa sih itu HIV/AIDS? Apa sih itu yang terkena penyakit AIDS itu, kenapa mereka sampai terus? Kira-kira menurut Mbak Desti gitu ya, pengetahuan itu bisa dijadikan ini tidak orang itu bisa bersikap gitu, mensikapi itu seperti apa gitu, atau bisa dia itu mengantisipasinya itu seperti apa gitu, kira-kira bagaimana? Ya, saya pikir kita sangat sepakat bahwa pengetahuan itu menjadi salah satu senjata ya, atau salah satu amunisi yang bisa dipakai untuk mensikapi berbagai hal, termasuk informasi yang lengkap tentang HIV/AIDS ya. Nah, informasi saat ini memang informasi dasar saya pikir sudah banyak disebarkan, walaupun masih banyak yang melihatnya dengan cara yang salah gitu. Misalnya masih banyak ketakutan. Tadi Mbak Maria mengatakan ada orang yang masih takut dengan gigitan nyamuk, masih takut dengan bergantikan tinggal atau berdekatan dengan orang yang HIV gitu. Artinya itu pengetahuannya memang belum lengkap. Tetapi saya pikir selama dia sudah mendapatkan informasi yang jelas itu dan orang berani bertanya, ingin memperluas informasi, saya pikir itu hal yang menarik. Tetapi memang sekali lagi bahwa untuk anak-anak dan untuk perempuan informasi saja sebetulnya tidak cukup. Dia dibutuhkan perlakuan yang berbeda gitu ya. Termasuk sebetulnya kepada anak-anak. Misalnya saya sih membayangkan teman-teman remaja, karena beberapa kasus ditemukan beberapa anak remaja karena dia menyuntik dirinya ya dengan narkoba, kemudian dia tertular, kemudian dia tahu informasinya, tapi karena dia tidak tahu bagaimana harus mengatasi, makanya tadi di awal dikatakan oleh Mbak Maria pentingnya dukungan dari keluarga kayak gitu, itu dia bisa saja menjadi salah langkah. Banyak ada beberapa yang kemudian punya kecenderungan melakukan bunuh diri misalnya, karena dia merasa sudah bersalah, kemudian sekarang kena penyakit gitu, seperti nggak ada gunanya di dalam masyarakat. Karena itu di dalam HIV kita mengenal istilah konseling. Jadi konseling itu diberikan kepada mereka yang sudah terinfeksi, pendampingan juga diberikan, dan sudah banyak kelompok-kelompok teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah dengan HIV positif ini membuat kelompok. Ada yang bercampur ya, maksudnya ada laki-laki dan perempuan, ada juga yang khusus perempuan gitu. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian saling menguatkan. Jadi informasi saja tidak cukup, tapi juga perlu ada, kalau mereka yang sudah HIV perlu saling menguatkan, punya wadah untuk merasakan atau meyakinkan bahwa saya nggak sendirian, saya punya teman gitu. Makanya forum-forum semacam ini yang sebetulnya malah banyak dikelola oleh masyarakat sipil itu perlu kita kuatkan. Jadi betul sekali, itu sekarang sudah ada komunitas sendiri ya, untuk bagaimana mensikapi. Untuk Mbak Maria, ini kita kan bicara Islam. Bagaimana sih sebetulnya anak itu dilindungi hak-haknya secara Islam gitu? Ya, kita berangkat dari tadi bahwa anak adalah kullu mauludin yuladu al fitrah, bahwa semua anak itu terlahir dalam keadaan suci. Betul. Bagaimana orang tuanya membentuk karakter, membentuk kepribadian, membentuk lingkungan keluarga, lingkungan sosialnya yang bisa memfasilitasi supaya anak ini tumbuh kembang secara optimal. Ini saya kira ini juga menjadi yang diajarkan oleh Rasulullah misalnya. Jadi bagaimana Rasulullah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah melindungi cucunya Hasan dan Husain gitu ya. Bagaimana mereka ini Rasulullah membiarkan mereka berekspresi, bermain, bahkan di saat Rasulullah sedang sholat pun gitu ya, ketika sujud lalu kedua cucunya ini naik ke punggung beliau gitu. Rasulullah diam. Ya, menunggu sampai cucu Rasulullah benar-benar posisi duduk di punggung beliau aman gitu. Kemudian setelah itu baru beliau sambil memeluk lalu duduk bangun dari sujudnya.
Ini memberikan contoh bahwa bagaimana Rasulullah memberikan memberikan penghargaan kepada cucunya untuk tetap bisa berekspresi, bisa bermain gitu ya. Meskipun kalau kita lihat di saat Rasulullah sholat itu kan orang lain nggak ada yang berani gitu. Tapi cucunya justru Rasulullah membiarkan. Kemudian contoh yang lain misalnya ketika dalam sebuah mimbar Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabatnya, lalu tiba-tiba kedua cucunya datang kembali, anak ini datang, kemudian Rasulullah kemudian memangku kedua cucu di kiri dan kanan pangkuan beliau. Jadi dua-duanya dalam pelukan beliau. Nah ini sekali lagi menunjukkan bahwa bagaimana Islam mengajarkan tentang kasih sayang terhadap anak-anak supaya anak bisa tumbuh kembang secara optimal. Saya kira itu. Lalu yang lainnya misalnya kalau kita bicara soal pendidikan, di dalam Islam juga tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Termasuk juga saya kira anak yang dalam yang terinfeksi HIV/AIDS, dia juga mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Misalnya di Islam disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini bahwa mencari ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan, termasuk juga bagi anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Kemudian termasuk hak-hak yang lainnya, saya kira kalau kita bicara soal hak, maka kita harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan secara rinci ada 31 hak anak. Jadi mulai hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan kesehatan, hak untuk lain-lain, termasuk hak berpendapat, hak tidak didiskriminasi, hak terbebas dari kekerasan. Saya kira dari 31 hak ini semuanya tidak ada satupun yang bertentangan dengan Islam. Artinya ini sama dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Iya, baik, kita sangat menarik sekali bicara hak tentang anak, apalagi dilihat dari perspektif Islam ya. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami di Belajar Islam.